Halo, selamat datang di video kami. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi dari kami. Kami dari tim kelompok Pikir Cerdas, yang terdiri dari anggota Kak Deli, saya sendiri Putra, dan ada Kak Mai. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penerapan kebijakan tilang manual yang kembali diberlakukan di Indonesia. Nah, penerapan kebijakan ini menjadi pembicaraan yang sedang hangat di kalangan masyarakat, baik dalam media sosial maupun dalam diskusi publik. Apakah kebijakan ini benar-benar efektif untuk menetapkan lalu lintas dan mengurangi pelanggaran, atau justru menimbulkan masalah yang baru? Kami akan menggunakan cara berpikir kritis untuk menganalisis berbagai aspek dari kebijakan ini, mulai dari identifikasi masalah, klaim yang ada, hingga argumen dan kontra-argumen yang mendasari dari pro dan kontra terdapat kebijakan tersebut. Jadi, mari kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, mari kita tinjau sekilas apa itu tilang manual. Tilang manual merupakan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan di lapangan secara langsung oleh petugas. Biasanya dengan memberikan surat tilang kepada pelanggar aturan lalu lintas. Kebijakan ini sempat dihentikan di beberapa wilayah di Indonesia, namun telah diterapkan kembali di sejumlah wilayah Indonesia. Kebijakan tilang manual ini memunculkan beberapa pandangan yang bertolak belakang. Di satu sisi, banyak yang beranggapan bahwa tilang manual efektif untuk menertibkan pelanggar lalu lintas. Namun di sisi lain, banyak juga yang khawatir akan penyalahgunaan wewenang dan juga ketidakadilan dalam penegakan hukum. Dalam video kali ini, kami akan menganalisis berita tentang penerapan kembali tilang manual di sejumlah wilayah Indonesia dengan menerapkan konsep berpikir kritis. Penerapan tilang manual kembali diberlakukan oleh kepolisian di Indonesia setelah sempat dihentikan. Kebijakan ini dilakukan untuk menertibkan lalu lintas dan mengurangi adanya pelanggaran. Namun, keputusan ini menimbulkan kontroversi. Kebijakan ini dibicarakan secara luas oleh berbagai pihak, oleh aparat kepolisian, masyarakat, pengemudi lainnya. Meskipun ada tujuan positif di balik kebijakan ini, seperti meningkatkan disiplin di jalan raya, banyak juga pihak yang mempertanyakan dampak dan potensi penyalahgunaan yang bisa terjadi. Mari kita lihat dua klaim utama yang muncul terkait kebijakan ini. Yang pertama, klaim fakta. Penerapan tilang manual kembali diberlakukan oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya dihentikan. Klaim ini termasuk klaim fakta karena klaim ini dapat dipastikan kebenarannya melalui data ataupun konfirmasi dan pernyataan resmi dari kepolisian. Yang kedua, klaim nilai. Penerapan tilang manual harus dilakukan untuk meningkatkan disiplin dan keamanan lalu lintas. Klaim ini merupakan klaim nilai karena penerapan tilang manual dianggap dapat meningkatkan disiplin dan keamanan berlalu lintas. Klaim ini juga menyampaikan pentingnya kebijakan ini untuk keselamatan jalan raya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang berbagai argumen yang muncul terkait kebijakan tilang manual ini. Argumen yang mendukung tilang manual dianggap efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pengemudi. Dengan adanya petugas yang langsung menindaklanjuti dari pelanggaran tersebut, pengemudi akan lebih berhati-hati agar tidak mendapatkan tilang, sehingga dapat menurunkan angka dari pelanggaran tersebut dan angka dari kecelakaan. Namun ada kekhawatiran terkait penyalahgunaan dari wewenang oleh aparat kepolisian. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, ada potensi dari petugas pihak kepolisian tersebut dapat melakukan korupsi atau bertindak tidak adil dalam menegakkan hukum, yang bisa merusak citra dari polisi itu sendiri di mata masyarakat. Di sisi lain,
Ada juga argumen yang mengatakan bahwa tilang manual kurang efisien karena bergantung pada kehadiran petugas di lokasi. Pelanggar yang tidak tertangkap dapat lolos begitu saja tanpa mendapatkan hukuman apapun. Namun, counter argumen yang muncul justru adalah petugas dapat memberikan edukasi secara langsung melalui tilang manual ini kepada pengemudi yang melanggar aturan, supaya pengemudi tersebut memahami kesalahan yang mereka lakukan dan tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Modus ponens. Jika tilang manual diterapkan, maka pelanggaran lalu lintas akan berkurang. Tilang manual diterapkan, maka pelanggaran lalu lintas akan berkurang. Yang kedua ada modus tollens. Jika tilang manual diterapkan, maka pelanggaran lalu lintas akan berkurang. Namun, pelanggaran lalu lintas tidak berkurang, maka tilang manual tidak diterapkan dengan efektif. Yang ketiga ada disjuntif. Penerapan tilang bisa dilakukan secara manual atau elektronik. Namun, jika kita memilih tilang manual, kita tidak bisa menggunakan tilang elektronik karena tidak bisa digunakan dengan waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada dilema. Kita perlu menerapkan tilang manual yang meningkatkan kedisiplinan pengemudi, tetapi ada potensi penyalahgunaan oleh aparat. Dan yang terakhir, ada hipotesis. Jika pengemudi tidak mematuhi aturan lalu lintas, maka penerapan tilang manual akan tetap diperlukan. Berikut ada dua argumen induktif yang dapat dilihat dari pengalaman dan pengamatan di lapangan. Yang pertama, berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah menerapkan sistem tilang manual, angka dari pelanggaran tilang manual cenderung menurun. Oleh karena itu, kita bisa berasumsi bahwa penerapan tilang manual di Indonesia akan memberikan hasil yang serupa. Yang kedua, di berbagai daerah yang sudah menerapkan tilang manual, kecelakaan lalu lintas menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dari tilang manual mungkin efektif dalam menurunkan angka dari kecelakaan. Mari kita lihat contoh kesesatan berpikir dalam perdebatan penerapan tilang manual. Yang pertama, ada kesesatan berpikir ad hominem. Pendukung kebijakan seringkali diserang secara personal dengan mengatakan bahwa pendukung kebijakan tersebut tidak memahami situasi di lapangan, sehingga kemudian pendapat mereka dianggap tidak valid. Yang kedua, ada kesesatan berpikir strawman. Beberapa pihak yang menentang kebijakan ini seringkali digambarkan seolah-olah mereka ingin kebebasan tanpa hukum di jalan. Padahal, mereka hanya khawatir akan penyalahgunaan kebijakan ini, bukan sepenuhnya menentang tentang keselamatan di jalan raya. Secara keseluruhan, penerapan tilang manual memang menimbulkan berbagai pendapat yang beragam. Di sisi lain, kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kedisiplinan dari pengemudi. Dan di sisi lain, ada potensi untuk penyalahgunaan yang perlu kita waspadai. Oleh karena itu, kami menyarankan pemerintah mempertimbangkan teknologi yang sudah ada yang lebih efisien seperti tilang elektronik agar tidak ada lagi penyalahgunaan dan meningkatkan penegakan hukum secara lebih adil. Kami juga percaya bahwa edukasi kepada pengemudi juga sangat penting untuk menciptakan kesadaran tinggi tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.